Assalamualaikum Bun, saya sama sekali tidak pernah menyangka akan jadi vlogger food. Kelamaan WFH, keharusan social distancing, kelamaan stay at home membuat saya sedikit boring sehingga mencari aktivitas lain seperti menanam bunga, menanam sayur, dan juga menanam buahan. Terakhir, saya memiliki kegiatan memasak. Aktivitas memasak saya mulai di-shoot sama anak saya, kemudian diedit sama anak saya yang lainnya, dan ditayangkan di channel Dapur Bun Bun. Ini adalah tayangan perdana saya membuat 3 bumbu dasar. Di mana saya syuting, saya mengambil gambar di sudut-sudut rumah yang kira-kira cantik di kamera. Ya, ada di minibar, ada di satu sudut di ruang tengah, ada juga di tempat-tempat yang saya kira cantik untuk di kamera. Ya, bahkan juga saya di halaman depan rumah saya atau di halaman depan balkon kamar saya. Nah, saya aktivitasnya mulai bertambah, tidak hanya memasak tapi juga mulai melakukan sharing karena saya ingin mengajak perempuan Indonesia tidak hanya sekedar mencintai masak tapi juga melakukan aktivitas-aktivitas bermanfaat lainnya di luar kegiatannya sebagai ibu rumah tangga tanpa harus meninggalkan rumah, misalnya berbisnis atau melakukan hal-hal penting lainnya. Assalamualaikum Bun, tidak semua perempuan jago masak, tapi semua perempuan harus bisa masak. Karena apa? Karena wasilah masak adalah memilih bahan, mengolahnya, menyajikannya untuk disantap seluruh keluarga, suami dan anak-anak supaya badan sehat dan kuat. Sampai suatu saat anak-anak kita pergi dari rumah, keluar rumah, mereka akan punya hubungan psikologis dengan masakan ibunya, mereka akan merindukan masakan ibunya dan tetap berkata bahwa masakan ibunya adalah masakan yang terenak di dunia. Ini adalah beberapa masakan yang pernah saya upload dan juga beberapa sharing juga yang pernah saya upload, dan sekarang saya sudah memiliki dapur yang worth it, yang layak untuk saya gunakan sebagai food vlogger. Dan memenuhi permintaan teman-teman, saya akan melakukan kitchen tour. Ini adalah penampakan dari depan dapur saya, ya. Sementara ini adalah lemari tempat memajang beberapa perlengkapan yang saya gunakan ketika saya melakukan aktivitas sebagai vlogger food. Alhamdulillah, dapur saya cukup luas, jadi saya cukup leluasa 4x6. Ini ada kitchen islandnya yang membedakan, terus juga ada pencahayaannya sehingga saya tidak perlu repot pada saat saya harus melakukan pengambilan gambar di malam hari. Ya, ini adalah rak-rak tempat saya menyimpan barang-barang yang mendukung vlogger saya seperti ini. Ini adalah rak-rak bumbu, rak-rak perlengkapan seperti ini untuk mendukung aktivitas saya. Saya membuat dapur ini memang sengaja agak luas sehingga saya punya leluasa, dan saya juga membangun kitchen island itu khusus untuk saya syuting sehingga saya tidak perlu membelakangi kamera. Ya, barang-barang yang sering saya gunakan saya simpan di rak seperti ini sehingga saya mudah menjangkaunya ketika saya memasak. Sementara barang-barang lainnya saya simpan di lemari yang tadi saya perlihatkan. Di meja island ini saya menggunakan kompor taman, ya seperti ini. Kemudian saya juga menyimpan kursi sehingga dapur ini tidak hanya sekedar untuk ngevlog atau sharing tapi juga untuk aktivitas makan dengan keluarga. Saya menyediakan 3 kursi karena anggota keluarga saya ada 4, suami dan 2 anak. Di sini saya juga menyimpan colokan listrik yang ditanam sehingga ketika saya membutuhkan perlengkapan seperti blender atau apapun, saya tidak perlu membekalannya. Sink juga saya gunakan di sini, ya, sehingga barang yang kotor bisa saya cuci. Ini ada beberapa bagian bawah sink. Saya menggunakan tabung yang tidak terlalu besar karena kebetulan yang membantu di rumah saya sudah sepuh, jadi tidak kuat mengangkatnya. Saya menggunakan yang kecil. Ini adalah laci untuk menyimpan perlengkapan yang saya gunakan pada saat saya memasak.
seperti ini. Saya membutuhkan kotak-kotak yang agak besar karena alat-alatnya besar, sehingga tidak masuk ke yang kotak-kotak yang seperti untuk sendok. Seperti ini ya Bun, segala sesuatu saya simpan di sini sehingga saya mudah kalau saya membutuhkannya. Seperti ini. Ini ada rak yang saya gunakan. Nah, ini adalah kompor untuk di belakang kitchen island. Ini saya menggunakan 4 kompor dengan 2 pemanggang ya. Saya menggunakan hooker yang model lama, tapi buat saya ini sangat cantik ya. Jadi ketika kita masak kita bisa menyalakannya sehingga asapnya bisa disedot ke atas ya. Kalau yang zaman sekarang hookernya yang tipis, saya menggunakan yang lama saja karena buat saya ini lebih cantik. Jadi saya kadang-kadang masak di belakang tapi lebih banyak di meja kitchen island. Ini adalah pemanggangannya seperti ini, ada 4 tempat, jadi saya bisa sekaligus memasak dan memanggang. Tapi kalau ngevlog saya biasanya satu-satu, tidak terlalu berbarengan karena ini kalau ngevlog itu lebih ke tutorial sehingga yang menonton bisa memahami step by step dari apa yang saya masak ya. Saya banyak mengkoleksi bumbu-bumbu instan karena untuk kecepatan, untuk praktis ya. Saya juga menyimpan beberapa sendok di sini supaya saya juga lebih gampang menggunakannya. Ada 1 set sendok atau 1 set pisau. Ini sangat tajam ya Bun, kalau kita memasak itu harus menggunakan pisau yang tajam, jadi ini lebih aman. Nah, kemudian bawahnya belum saya isi karena saya punya banyak lemari untuk penyimpanan barang ya. Saya ingin tidak terlalu penuh sehingga nanti malah yang ada menumpuk. Ini adalah sendok-sendok saya gunakan di sini, saya susun dengan rapi supaya gampang ketika saya membutuhkan dan gampang menemukannya ya. Beberapa laci saya gunakan juga untuk menyimpan stok-stok bumbu yang saya gunakan atau stok makanan. Ini laci kedua saya simpan untuk menyimpan apron, untuk menyimpan lap yang bersih atau beberapa mangkok yang saya perlukan. Laci bawah saya gunakan untuk stok pasta yang saya pergunakan ya. Pokoknya saya menyimpan bahan makanan yang tidak membuat kotor tempat di area kitchen set ini. Bun, di belakang juga saya memasang sink 1 ya. Jadi kalau masaknya di meja belakang saya cepat atau lebih mudah mencuci barang-barang yang kotor. Ini adalah lampu sentuh. Jadi kalau misalkan malam hari saya memasak, saya bisa menyalakannya. Ini adalah tempat beberapa piring. Saya hanya menggunakan beberapa piring atau menyimpan beberapa piring di rak ini karena seperti saya katakan bahwa saya punya banyak tempat di depan kitchen set ini, tempat menyimpan barang-barang. Seperti ini Bun. Ini juga ada laci penyimpan. Saya menyimpan barang-barang atau stok makanan seperti agar-agar, seperti coklat yang tidak membuat kotor tempat. Seperti ini Bun. Ini belum saya nyimpan, belum saya tata karena memang saya pikir saya tidak perlu memenuhinya dengan barang-barang yang tidak saya perlukan. Juga belum saya simpan. Ini adalah kulkas yang saya gunakan. Saya biasa menyimpan stok-stok makanan yang memang harus saya awetkan, baik di dalam freezer atau di pendingin biasa. Saya menggunakan kulkas yang side by side. Ada suhunya, ada penguncinya, jadi kalau kita agak lama membukanya ada sensornya akan menyala. Kemudian juga kalau misalkan kita sudah terlalu lama membukanya, ketika kita tutup akan mengunci sendiri. Saya tidak terlalu penuh karena kulkas yang lama juga masih saya bisa gunakan walaupun mendadak rusak ketika saya membangun kitchen set ini. Mungkin agak ngambek kali ya karena saya mau membangun kitchen set, tapi gimana nggak rusak. Itu juga kulkas yang lama itu sudah hampir 18 tahun saya gunakan, sehingga saya rasanya perlu untuk mengganti dengan kulkas baru. Ini satu pintu ini freezer, jadi barang-barang yang saya bekukan saya simpan di pintu yang sebelah kiri. Seperti ini, ada ayam, ada udang dan lain sebagainya. Sementara yang di pintu sebelah kanannya pendingin biasa, sehingga saya hanya menyimpan barang-barang yang
tidak perlu saya bekukan. Ada sayur, ada telur dan lain sebagainya. Cukup leluasa buat saya yang belanjanya 1 minggu sekali Bun, karena saya kesibukan bekerja sehingga saya tidak bisa setiap hari masak. Saya menstok 1 minggu sekali sehingga saya bisa menyusunnya sedemikian rupa dan mengaturnya untuk minimal 5 hari ke depan. Apa yang saya mau masak dan lain sebagainya. Ini nasinya saya gunakan untuk menyimpan berbagai makanan juga seperti kulit tortilla dan lain sebagainya. Paling bawah saya gunakan untuk menyimpan buah-buahan ya, supaya lebih awet, sehingga seminggu ke depan saya tidak perlu pusing untuk mengganti isi kulkas karena makanannya saya simpan aman dan awet. Seperti ini Bun. Dispensernya belum saya ganti, saya masih menggunakan yang lama karena masih cukup layak dan cukup bagus. Saya menyediakan tempat sampah. Ini juga gantungan untuk saya menyimpan kunci-kunci ya. Saya juga menggantung apron dan saya juga menempelkan beberapa tulisan yang untuk mengingatkan. Seperti katakan bismillah sebelum kita makan dengan tangan kanan, berdoa sebelum dan sesudah makan dan lain sebagainya. Itu untuk pengingat kami semua. Tulisan itu bisa kami baca kapan saja. Ini adalah apron saya gunakan yang sudah kotor tapi tidak langsung saya cuci karena bisa saya gunakan berkali-kali. Jadi ini adalah dapur saya. Ini ada lampunya di atas. Ini di atas meja kitchen island saya gunakan 3 lampu sorot sehingga saya tidak perlu lagi pencahayaan ketika pengambilan gambar ya. Jadi saya sekarang memanfaatkan atau hanya mengandalkan dari lampu-lampu saya yang pasang ketika saya melakukan pengambilan gambar. Cukup terang dan cukup kelihatan. Jadi ini semua memang disediakan dengan komplit sehingga saya nyaman memasak dan sharing nanti di tempat ini. Harap dapur saya ini punya 3 fungsi: memasak, sharing, dan makan dengan seluruh anggota keluarga. Jadi kenapa saya menamakan dapur saya adalah dapur 3-in-1. Sebagaimana harapan anak-anak saya yang membuatkan dapur ini, mereka berharap saya bisa betah dan nyaman di dapur ini untuk nge-vlogger, untuk sharing, dan untuk makan bersama seluruh anggota keluarga. Saya masak serabutan, masak makanan yang lagi viral, masak makanan yang lagi ngehits, bikin kue-kue yang bisa dijual. Tapi di perjalanan kemudian saya menemukan satu alasan apa yang harus saya masak. Makanya saya lebih suka memasak masakan rumahan yang biasa dimakan oleh suami dan anak-anak. Saya memasak ini seperti sedang membangun memori. Sekarang apa yang saya buat itu masih bisa dimakan sama anak-anak saya karena mereka masih berkumpul di rumah. Suatu saat anak perempuan saya dibawa suaminya merantau, atau suatu saat anak laki-laki saya pergi jauh dari rumah, dan suatu saat mereka rindu masakan bundanya, mereka tinggal melihat di channel YouTube, atau menantu perempuan saya melihat atau belajar dari channel YouTube. Itulah yang membuat saya semangat untuk tetap memasak. Kalau ada pertanyaan sampai kapan saya masak, saya pun tidak tahu. Saya akan masak selagi saya suka, selagi itu memberi manfaat. Jadi demikian Bun. Terima kasih yang sudah ikut kitchen tour di dapur 3-in-1 saya. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.